Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CTV di studio dan di rumah yang saya hormati, kali ini kita akan mendiskusikan tema yang amat sangat menarik, Al-Quran dan optimisme. Hadir 4 narasumber. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi, saya persilakan untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafia, dosen sastra Inggris Fakultas Humaniora UIN Malang. Terima kasih, saya Uril Bahrudin, doktor bidang pendidikan bahasa Arab, dosen pendidikan bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Syuhada, doktor pendidikan bahasa Arab dan dosen di Fakultas Tarbiyah. Saya Sri Harini, dosen jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Kita mulai dari Ibu Dr. Syafia. Bu Doktor, ada enggak di dalam ayat Al-Quran itu ajaran atau inspirasi tentang sikap hidup yang optimis? Ya, saya kira kalau kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali yang mendorong sikap hidup optimisme. Nah, salah satunya bisa kita lihat yang biasa kita baca sehari-hari. Kita bisa melihat dari hal-hal kecil sebenarnya, bahwa dalam setiap memulai pekerjaan kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, terkandung di dalam diri kita Allah penyayang dan Allah pengasih dan pengasih, Allah lah yang akan menolong kita dan semuanya akan baik-baik aja. Betul. Optimis gitu. Terima kasih Bu Dokter. Pak Dokter Uril, tadi disebut basmalah itu sudah memberi harapan yang luar biasa, maka orang yang beragama itu cukup optimis. Mungkin ada ayat-ayat lain yang terkait dengan optimisme ini. Terima kasih Pak Rektor dan para pemirsa JTV yang berbahagia di rumah. Saya ingin menyampaikan bahwa seluruh ayat-ayat Al-Quran itu semuanya berbicara tentang masalah optimisme ini. Masya Allah. Jadi tidak ada satu ayat pun yang tidak bicara tentang optimisme. Betul yang dikatakan oleh Bu Dr. Syafia tadi. Kalau kita lanjutkan, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata al-alamin itu kan sesungguhnya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki wawasan yang luas sekali. Dan orang yang punya wawasan yang luas berarti dia adalah orang yang punya optimisme yang luar biasa. Jadi hidupnya bukan sempit, ada di kamarnya, di rumahnya, di kampusnya sendiri, tapi luas sekali gitu kan. Ini adalah inspirasi dari Al-Quran bahwa kita umat Islam harus memiliki sifat optimisme itu. Belum lagi kalau kita lanjutkan ayat setelahnya, kalau Ar-Rahmanir-Rahim sudah dikaji sama Bu Dr. Syafia, saya ingin menyambung dengan Maliki Yaumiddin. Ini juga lebih luar biasa lagi. Jadi Al-Quran memberitahukan kepada kita bahwa hidup ini tidak selesai dengan dunia. Masih ada lagi rangkaian kehidupan lain, yaitu akhirat. Maliki Yaumiddin tadi itu. Dan karena itu tidak boleh orang itu pesimis. Ada masalah dalam hidup ini kemudian pesimis, tidak bisa. Masih ada lagi hidup ini tidak selesai dengan dunia ini saja, tapi masih ada lagi rangkaian kehidupan yang lain. Dan begitulah Al-Quran, hampir seluruhnya bercerita tentang masalah-masalah optimisme. Mungkin kita pernah melihat satu ayat surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Waktu itu umat Islam dalam kondisi sangat tidak berdaya, tapi kemudian Allah memberikan inspirasi, memberikan optimisme bahwasanya kalian umat Islam yang sekarang tidak berdaya ini, itu loh Romawi itu nanti akan kalah, bertekuk lutut di hadapan kalian. Meskipun Romawi waktu itu superpower seperti sekarang mungkin Amerika atau yang lainnya. Luar biasa Al-Quran itu. Jadi dan menurut akal kayaknya nggak mungkin. Tapi itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran, itulah Islam. Dan karena itulah Rasulullah sendiri mengatakan, disifati salah satu sifat Rasulullah SAW itu adalah yuhibbul tafa'ul wal istibsyar wat tabsyir. Ini adalah kecintaan. Apa artinya itu?
Rasulullah itu adalah orang yang suka tafaul. Tafaul itu optimis dalam bahasa Arab. Wal istibsyar, dan selalu memberikan kabar gembira, tidak menakutkan. Wat tabsyir, sama juga. Tabsyir itu memberikan sebuah optimisme di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Dr. Uril. Sungguhnya dari dua pembicara narasumber ini mengisyaratkan bahwa, menegaskan bahkan ya, bahwa Al-Quran memberi harapan yang luar biasa. Karena Al-Quran membicarakan hampir semua ayatnya memberi harapan manusia untuk hidup optimis, tidak boleh pesimis. Pak Dr. Syuhada, tadi telah disebutkan oleh Pak Uril, oleh Bu Dr. Syafia, bahwa ternyata Al-Quran mengajarkan optimisme. Ada nggak ayat-ayat yang mungkin secara eksplisit memberikan optimisme, ajaran optimisme ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Rektor. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Syafia dan Dr. Uril ya, itu sudah barang tentu sangat betul ya. Jadi secara keseluruhan Al-Quran itu adalah optimis untuk hidup baik, benar dan bahagia di dunia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Maka kalau dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu disebutkan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minat dunya. Jadi wabtaghi, jadi optimis, kita harus optimis dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, usia, waktu, kesehatan, ilmu, rezeki dan sebagainya. Dengan modal hidup yang sudah diberikan oleh Allah ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Tapi jangan lupa bahwa kita juga hidup di dunia. Kita juga harus bahagia di dunia. Maka optimis yang paling benar adalah optimis yang ada dalam Al-Quran, bukan optimis yang lain. Maka kalau kita punya optimis, maka coba kita kaitkan dengan optimis yang diajarkan oleh Al-Quran. Ada nggak misalnya doa-doa, tadi kan disuruh berdoa, ada nggak doa-doa khusus supaya kita manusia ini optimis? Semua doa yang baik ditulis dalam Al-Quran maupun pernah disampaikan oleh Rasulullah ya, itu adalah doa optimis. Semua dalam Al-Quran. Semua ya? Enggak. Semua. Rabbana atina fid dunya. Semuanya itu adalah, intinya adalah optimis. Jadi bagi umat Islam ini punya dua optimis. Optimis bahagia di dunia dan optimis untuk bahagia di akhirat. Karena jadi, kita sudah memenuhi syarat untuk mencapai dua kebahagiaan itu. Jadi tidak boleh sama sekali ya pesimis itu ya. Jelas sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ul tadi, kita itu tidak boleh tasyaum. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Kita itu harus optimis. Karena apa? Memang kita sadari kemampuan kita baik fisik maupun akal itu terbatas. Tapi yang tidak terbatas itu adalah memang kemampuan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan kita, karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Dokter. Bu Dr. Sri Harini ini ahli statistika ya, statik ya. Kalau dalam statistik itu kan tentu bisa digunakan apa, menebak masa depan ya. Bagaimana membuat statistik yang optimis itu kira-kira? Oke, baik Pak Rektor, terima kasih. Sama seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa di bidang statistik khususnya saintis itu sebenarnya perwujudan dari optimis yang terkandung dalam Al-Quran. Gitu ya. Di mana di dalam sains itu ada dua, ada dalil dan teorema. Dalil itu sesuatu yang sudah pasti,
sehingga tidak perlu dibuktikan. Tetapi apa? Ada teorema. Ini menunjukkan bahwa manusia itu untuk mencapai sebuah kebahagiaan perlu harus bersusah-susah dahulu. Di dalam teorema itu kita harus membuktikan. Artinya apa? Ini kita dituntut bahwa optimis itu akan tercapai jika kita itu mampu mensinergikan antara teori dan doa. Ya, gitu jadi apa yang kita lakukan selama ini itu adalah wujud dari kita itu mampu untuk mencapai optimis tersebut. Contohnya adalah saat ini terjadi pandemi COVID. Semua ahli membuat modeling. Artinya apa? Semua optimis bahwa pandemi ini akan berakhir. Ini sampai kapan? Itu adalah ditambahi dengan kekuatan doa kita. Ini oleh karena itu dengan adanya aturan-aturan larangan-larangan yang diberikan oleh pemerintah membuat bahwa optimis kita itu akan tercapai jika aturan-aturan itu kita patuhi. Begitu juga seperti larangan yang disampaikan Allah. Jika manusia itu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka apa yang ada di muka bumi ini akan sinergi, akan bisa tercapai. Contohnya saat ini mungkin manusia diajak untuk berpuasa, tapi alam sekarang sedang memperbaiki diri. Oh gitu ya. Dengan adanya pandemi ini penurunan kekotoran oksigen itu sangat drastis sehingga kita bisa merasakan kok saat ini kita bisa melihat langit sangat cerah sekali. Tidak seperti biasanya yang burem. Kemudian kita sering merasakan bahwa kok cuaca itu sangat panas karena ozon kita sudah terkelupas. Dengan adanya pandemi ini ternyata hasil sains menunjukkan lapisan ozon kita itu sudah mulai tertutup. Artinya apa? Bumi mulai memperbaiki diri. Untuk siapa? Ya untuk kita penghuninya, semua semesta alam ini. Jadi optimisme itu kemudian bisa diwujudkan husnudzon terhadap Allah SWT. Jadi betul, pandemi COVID-19 ini sungguhnya adalah untuk kebaikan kita semua. Betul. Tadi disebut oleh narasumber terakhir, kita harus usaha maksimal dan berdoa maksimal. Mungkin ada lagi dari Bu Safia supaya hidup kita optimis. Kita harus melatih diri untuk berpikir positif, berprasangka positif, memandang segala sesuatu dengan cara pandang yang positif. Jadi kita selalu berusaha dalam melihat segala masalah ini tidak cenderung negatif thinking, tetapi lebih memiliki positive thinking. Jadi saya ibaratkan ini ada orang Jawa ya, orang Jawa kalau melihat segala sesuatu ini biasanya selalu bisa dilihat sisi untung, sisi untungnya. Jadi misalnya kita tertimpa musibah kebakaran rumah, semua ludes, harta benda kita ludes. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melihat sisi positif, manakala ternyata keluarga kita masih selamat. Untung keluarganya. Jadi walaupun harta bendanya ludes, untung nyawanya tidak ikut ludes. Jadi bahasa untung, alhamdulillah dan sebagainya. Ini adalah cara kita mencoba untuk bisa melihat sisi positif dari segala yang ada dalam kehidupan kita. Jadi itu ekspresi dari kesabaran ya. Kesabaran dan juga selalu berprasangka positif, berprasangka baik, ya, melihat segala sesuatu, mempunyai persepsi, perspektif yang positif terhadap segala sesuatu. Terima kasih Bu Dokter. Pak Dr. Uril, di Al-Quran itu ada innama al-usri yusro. Usrnya sekali ya? Usernya 2 kali. Apa maknanya ini? Terima kasih. Maknanya adalah bahwa keberuntungan, kebahagiaan, ganti yang baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih besar daripada problem yang sekarang dialami. Dari ketika kita berhadapan dengan masalah,
itu sebetulnya kecil sekali, dibandingkan dengan kemudahan yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu mencari kesulitan terus saja ya, biar kemudahan banyak ya. Kesulitan tidak kita harapkan, tetapi jika datang, begitulah cara kita menyikapinya dengan optimis. Ada satu cerita Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, tentunya musuhnya sangat luar biasa, hambatannya sangat luar biasa, sampai kemudian Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah. Pada saat mau hijrah, ketika di atas gunung, Rasulullah itu menoleh melihat kota Makkah, dan waktu itu meneteskan air mata, sedih karena meninggalkan tanah tempat kelahirannya. Tetapi Rasulullah sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah optimisme yang dimasukkan dalam jiwa Rasulullah SAW. Enggak apa-apa sekarang, jangan bersedih. Anda sekarang ini sedikit cuman ditinggal, tidak diterima dakwanya, ini cuman kecil gitu kan. Tapi kemudian pada tahun Fathu Mekah, Rasulullah datang dan disambut oleh penduduk Mekah, dan semua penduduk Mekah masuk ke Islam, termasuk musuh yang paling utama, pamannya sendiri, yaitu Abu Sufyan pada saat itu. Luar biasa. Jadi nggak boleh putus asa sama sekali. Sama sekali. Terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter, tadi kita harus optimis ya, tidak boleh pesimis sama sekali ya. Memulai hidup pesimis, mulai hidup optimis itu bagaimana? Memulai hidup optimis itu harus ada cita-cita, harus ada tujuan gitu. Jadi mustahil orang optimis itu tanpa tujuan. Maka dengan tujuan itu dia akan berusaha semaksimal mungkin dan akan berdoa semaksimal mungkin, dan supaya kita tetap optimis. Jadi optimis ini memang harus dibangun terus. Tidak cukup optimis di awal, kemudian di pertengahan, setelah ada rintangan, kemudian kita jatuh dan hilang optimis kita. Jadi meskipun dianggap sulit ya, seorang guru, dosen atau pemimpin itu melihat tantangan itu ya tetap optimis ya. Insya Allah ini berhasil, insya Allah ini sukses, insya Allah ini kita lalui dengan baik, begitu ya. Karena memang kita hidup optimis itu harus menyadari bahwa pasti ada rintangan gitu loh. Ibaratnya ketika kita melihat ke depan tanpa cita-cita ya, ke bawah, maka tidak ada yang menghalangi, tidak ada rintangan. Tapi ketika kita melihat jauh ke sana, maka banyak rintangan yang akan menghalangi pandangan kita. Optimis juga seperti itu. Tapi tetap optimis ya. Optimis harus tetap, dan supaya tetap optimis kita harus menyadari bahwa nanti akan ada rintangan untuk kita sampai kepada tujuan itu. Kita memang harus naik, harus turun untuk sampai kepada tujuan. Terima kasih Pak Dokter. Ini yang terakhir, Bu Dokter Sri hari ini, kalau dalam statistik itu kan pasti dikalkulasi ya. Ini hambatannya sekian, peluangnya sekian, apalagi pakai pendekatan apa namanya yang ada hambatan, rintangan, apa namanya itu? Apakah mungkin kalau misalnya dikalkulasi dari hitungan kuantitatifnya, statistik itu, ini apa hambatannya sekian, itu nggak mungkin. Bagaimana orang tetap bisa optimis dalam menghadapi seperti itu? Ya, tetap Rob. Tadi disampaikan bahwa optimis itu nilai peluang keberhasilannya lebih tinggi daripada yang pesimis. Artinya apa? Bahwa walaupun dengan modeling matematika, dengan constraint batasan yang diberikan, itu ternyata pasti terbukti, pasti bisa tercapai. Artinya bahwa di balik semua kesusahan pasti akan kita mencapai sebuah keberhasilan. Ini Allah pun juga sudah menyampaikan di Qur'annya semuanya bahwa berusahalah, insya Allah nanti akan tercapai tujuan kamu. Tadi disampaikan oleh Ustaz Suhada bahwa semua harus punya cita-cita, semua punya tujuan. Sama seperti mahasiswa
itu mulai masuk bercita-cita untuk lulus menjadi sarjana. Di dalamnya kita godok. Nah, di situ kan memunculkan optimis bahwa nanti mesti berhasil, mesti lulus. Gitu. Nah. Terima kasih. Para pemirsa JTV di rumah dan di studio yang saya hormati, kalau kita bisa simpulkan, sesungguhnya ajaran Al-Quran ini kepada umat manusia, khususnya umat Islam, hidup ini harus optimis, dan bahkan dikukuhkan oleh seorang penyair, la taqul qad dhahabat arbabuhu inna man sara alat darbi wasol. Jangan kau katakan tidak ada jalan lagi, ya, meskipun dihitung menurut kalkulasi statistik itu tidak mungkin, tapi kata syair ini, inna man sara alat darbi wasol, sungguhnya orang yang jalan dengan jalan yang sempit pun akan sampai. Kita harus optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.